Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Surat An-Nur ayat 27. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Wallahu bima ta'malun alim. Wallahu bima ta'malun alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Wallahu ya'lamu
Wihanid ayat 27 hiji 23. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Ya ayyuhalladzina amanu ya jalma-jalma nu ariman la tadkhulu marane ulah asup buyutan ka imah-imah batur ghayra buyutikum anu lain imah aranjeun hatta tasta'nisu hilap bahasa Indonesianya. La tadkhulu buyutan, jangan kalian masuk ke rumah-rumah orang lain ghayra buyutikum yang bukan rumah kalian sendiri hatta tasta'nisu sehingga kamu minta ketenangan. Arti asalnya minta ketenangan, maksudnya minta izin. Wa tusallimu dan kamu mengucapkan salam ala ahliha bagi penghuninya, pemiliknya. Dzalikum itu khairul lakum lebih baik bagi kalian la'allakum agar kalian tadzakkarun selalu ingat, selalu waspada, selalu sadar. Fa in maka jika lam tajidu kalian tidak mendapatkan fiha di rumah itu ahadan seorang pun fala tadkhuluha janganlah kalian masuk ke rumah tersebut. Jikalau di salaman di puntenan tidak ada jawaban, jangan memaksakan diri masuk, haram. Hatta yu'dzana lakum sehingga kalian diberi izin bagi kalian. Bagaimana? Karena kalau di dalam rumah itu ada, cuma sengaja tidak menjawab, ya sama. Pokoknya kalau tidak ada izin, tidak boleh masuk. Dan izin ini wewenang yang punya rumah mau ngasih izin mau tidak. Wa in dan jika kila dijawab lakum bagi kalian irji'u pulanglah kalian. Farji'u maka pulanglah. Meskipun ada kesan tidak hormat ke tamu, ya bukan tidak hormat ke tamu, memang yang punya rumah tidak sedang siap menerima tamu. Ada
bapak tapi bapaknya lagi istirahat, nanti saja. Tuh kita jangan memaksakan diri. Oh ini penting sekali. Kalau yang punya rumah tidak bisa menerima, ya pulang. Kalau kita tidak pulang, maka dosa. Karena ini perintah. Perintah larangan itu antara wajib dan haram. Huwa itu azka, lebih suci, lakum bagi kalian. Jadi intinya harus ada izin. Apakah itu yang punya rumah tidak menjawab izin, atau menjawab, cuma menjawabnya dengan menolak, ya. Atau misalkan dia nelpon, kita jawab saya lagi capek nanti aja. Atau dia datang lalu kita jawab keluar, saya lagi gak enak badan, capek baru pulang dari luar kota, lain sekali saja. Itu berhak yang punya rumah begitu. Dan yang bertamu jangan merasa tidak dihormati, karena belum jadi tamunya juga, ya, nanti jadi tamu itu kalau sudah masuk itu berlaku adab menghormat tamu. Kalau istidzan ini kaitannya adab menghormati yang punya rumah. Wallahu Allah bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian amalkan, alim, maha mengetahui. Laisa, tidak ada, alaikum bagi kalian, junahun, dosa, ang tadkhulu, kalian masuk, buyutan, ke rumah-rumah orang lain, ghairu maskunatin, yang sudah tidak dihuni. Dulu kan banyak yang nomaden ya, menempati satu rumah, kalau sudah nggak ada lagi air, nggak ada lagi kurma atau sawah, kebun sudah habis, pindah. Nah rumah yang dibuatnya ya ditinggalkan saja, atau di hutan atau di kampung ya. Kita tahu ini memang nggak ada penghuninya, nggak terkunci, terbuka misalkan, atau kalaupun tertutup kelihatan tidak ada penghuninya. Atau kita tanya ke tetangga yang dekat, ternyata memang tidak ada penghuninya, nggak apa-apa. Tapi kalau masjid itu berpenghuni, siapa penghuninya? DKM. Jadi tong selonong boy mondok di masjid bebeja ke DKM, ya. Hotel, tempat-tempat umum meskipun umum ada kan pemiliknya. Jol-jol mondok we di lobi hotelnya. Bebeja heula pajarkeun teh cenah da bebas. Mayar teh mun di hotel di luhur, di lobi hotel mah teu mayar. Kan ada penghuninya. Di rumah sakit juga minta izin dulu ya, meskipun kadang membuat kita jengkel ya. Jengkel kumanya urang di rumah sakit tina saruangan teh genep ranjang, nu eusian mah 2, ditulisan teh dina ranjang kosong teh jangan dipakai tempat tidur. Bari eueuh pasienna gitu. Bari ketika di luar mah, oh maaf Pak penuh. Pas kurang dijawab mah saya bukan BPJS. Oh ya silakan masuk ke sini. Penuh teh jang nu miskin. Ini dari zaman BPJS oke anger. Dan ketika saya masuk ya, mal beja-beja Immanuel. Ternyata yang penuh itu satu ruangan yang 6 ranjang itu cuma 2. Baru ditulisan dina kasurna teh jangan dipakai tempat tidur oleh penunggu pasien. Aduh urang tunuh-tunuhnya ngagolernya dina kursi we. Kata istri saya, atuh pacan ditu da moal apaleun cenah satpam di luar teu boga izin gitu. Atau ditu atuh cenah di mushola, oh mushola di mana ge tempat doa naon cenah salib nya. Moal berkah malaikat moal datang cenah. Dari dia cenah teu bisa nya bae lah teu ada darurat. Jadi izin penting. Karena meskipun itu kamar kasur tidak berpenghuni, tidak ada pasiennya, tapi aya bogana, tan bogana geus nulisan tong dipake gitu. Wallahu ya'lamu, dan Allah mengetahui ma tubdun, apa yang kalian perlihatkan, wa ma taktumun, dan yang kalian sembunyikan. Maksudnya apa? Ya Allah
Maha tahu kayak tadi, jangan mentang-mentang nggak ada pemiliknya, padahal ada. Kita tahu baeda moal kanyahoan, hati-hati, Allah mah Maha tahu ya. Dalam kaitan syariat ini jangan berani-berani melarang, jangan punya anggapan tidak ketahuan, Allah kan Maha tahu. Jadi tetap tercatat dosa. Isti'dzan ini salah satu adab yang eksklusif ya, ajaran Islam yang tidak ada di ajaran jahiliyah, termasuk di budaya-budaya lain. Kalaupun hari ini ada di budaya-budaya barat, itu mengikuti saja. Dulu isti'dzan itu eksklusif adab di agama kita. Bahkan saking eksklusifnya di beberapa kitab hadis dijadikan satu bab khusus, Kitabul Isti'dzan. Isti'dzan itu arti asalnya minta izin, maksudnya bertamu, izin untuk menjadi tamu. Belum menjadi tamu ya, baru izin untuk menjadi tamu. Kalau diberi izin maka kita sah jadi tamu, kalau tidak maka kita harus pulang lagi. Isti'dzan di sini Imam Ibnu Katsir menuliskan beberapa catatan. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, al-isti'dzan salasan. Isti'dzan itu 3 kali. Dan di sini kan disebutnya 2, tasta'nisu wa tusallimu. Jadi harus dua-duanya. Assalamualaikum ya, untuk pertama. Yang kedua kali assalamualaikum, punten araraya ya abdi, sebatkeun enggak apa-apa. Assalamualaikum sampai 3 kali. Kalau tidak ada jawaban maka harus pulang lagi ya. Dan isti'dzan ini dengan salamnya. Kalaupun kita mengucapkan salam saja baru ada jawaban, enggak boleh langsung masuk, minta izin. Dupi bapana aya abdi priyogi, kalau bahasa Sunda. Saya mau perlu sama ade anu, barangkali ada di rumah. Jadi ada bahasa tastaknisunya, membuat tenang penghuni rumah. So ayeuna salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, jual asup, enak nggak ke penghuni rumah? Nggak enak. Tastaknisunya nggak ada. Jadi harus dipikirkan, harus diterapkan adab kesopanan bagaimana yang punya rumah itu nyaman dengan kita. Ini pernah dialami oleh sahabat Abu Musa. Dia isti'dzan ke Umar 3 kali. Assalamualaikum 3 kali, tidak ada balasan. Lalu dia pulang lagi. Lalu Umar melihat, kok Abu Musa cenah datang ke rumah dari kejauhan lalu pulang lagi. Maka ditegur, alam asma sauta Abdullah ibn Qais yastadzin. Saya kan gak dengar suara kamu salam isti'dzan, cuma pas keluar, pas kelihatan kamu pulang gitu. Lalu kata Umar, suruh balik lagi. Udah balik lagi, Umar tehnya rada galak, kenapa kamu balik lagi ponong gitu. Maka kata Abu Musa, saya kan sudah isti'dzan 3 kali, falam yudzan li. Wa inni sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sta'dzana ahadukum salasan, kalau salah seorang di antara kamu minta izin 3 kali, falam yudzan lahu, lalu tidak diberi izin, fal yansorif, balik lagi. Lamun aya tamu salam 3 kali terjawab terus salam, assalamualaikum, itu tidak beradab ya. Pernah saya rasakan dan saya yakin juga Bapak pernah mengalaminya ya. Saya baru pulang dari luar kota, capek, aya tamu, assalamualaikum, udah capek atuh karek balik luar kota jam 9 malam. Kata istri saya, apa itu etemkeun bae antep, capek. Dan tahu orangnya siapa, mau beja-beja. Assalamualaikum aja tidak dijawab. Tapi kali 5 kali gegedor. Apal mereunnya motor urang aya, senal urang aya gitu. Maksa itu nggak boleh, itu tidak beradab. Jadi
Tas ta'nisu itu 3 kali ya. Kalau 3 kali tidak ada jawaban berarti sudah tidak ada insun ya. Tidak ada izin, ketenangan, kesiapan tuan rumah untuk menerima tamu. Meski saat itu Umar langsung ngomong, la ta'tiyani ala hadza bayyina wa illa auja'tu kadorban. Mana cenah buktina Rasul pernah ngomong gitu, saya enggak tahu. Kalau enggak saya pukul kamu cenah. Umar teh tapi lain artinya tukang neungeul. Ngan kitu we haokna gede. Fa dzahaba ila malainal ansor, lalu kemudian Abu Musa pulang ke masjid. Orang-orang Ansor sedang berkumpul. Siapa cenah di antara kalian yang pernah mendengar Nabi bersabda tadi? Saya. Maka kemudian datanglah ke Umar bin Khattab. Kata Umar, alhani anhu safqu bil aswaq. Oh nya cenah, saya baru ingat, saya terlupakan gara-gara sibuk di pasar. Tadi jadi dalil menjadi ustad tong sok dagang. Nah loba poho kanu hadis. Dagang mah dagang we. Tapi teu naon, plus ustad plus pedagang. Jadi setengah ustad, setengah dagang. Tapi memang dagang kan memerlukan konsentrasi tinggi ya. Ngapalkeun hadis, meneliti hadis juga perlu konsentrasi tinggi. Umar juga mengamalkan kan dagang-dagang, diajar hadis, tapi memang kualitasnya tidak seperti Abu Hurairah ya, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas. Komo Umar kan sebagai khalifah. Nya khalifah mah riweuh ku rapat. Rapat naon? Nya hareupan tahun baru rapat, Covid rapat, ban rapat nu karari itu riweuh waktu jang ngapalkeun hadis. Dalam riwayat lain kata Umar bin Khattab, aku minta keterangan dari kamu agar jadi teladan. Hati-hati orang jangan semena-mena menisbatkan ke Nabi. Itu jadi teori dasar ilmu hadis. Teori dasar ilmu hadis itu bukan dicek beritanya dulu, tapi dicek orangnya dulu. Jadi kalau ada pepatah undur ma qala wala tandur man qala, eta mah jang sesama jamaah tauhid, lain jang ilmu hadis. Lihatlah yang dikatakan, jangan melihat orang yang mengatakan teu bisa dina ilmu hadis. Tinggal heula jeleumana. Ya. Lihat dulu orangnya. Kalau orangnya kredibel, cerdas, jujur, baru lihat perkataannya. Kalau orangnya udah enggak meyakinkan, teu kudu ditingali beritana gitu. Jadi undur maqala wala tandur man qala itu jangan kita pakai dalam ilmu hadis, dalam ilmu agama. Itu dalih-dalih dosen-dosen di UIN baheula nya nu liberal sok kitu. Pak itu kan si Suwon, Prince Suwon teh tokoh pluralis. Kita jangan lihat orangnya, lihat cenah isinya. Geus puguh jeleumana geus teu balik. Dan nu karuliah ka barat teh pan kitu. Jangan lihat orangnya, tapi cenah lihat isinya. Jeleumana geus teu balik komo isina. Ya, orangnya sudah tidak amanah. Masa kita belajar Islam kepada orang yang tidak yakin Islam? Hari cek marana udah lebih objektif, cek urang mah boro-boro lebih objektif, teu ngarti we. Kita lebih paham tentang Islam karena kita menghayatinya, meyakininya, mengamalkannya. Maranehna mah boro-boro ngan cenah unggul. Kemudian yang kedua, adab istidzan itu liya'lam annahu yanbaghi lil mustadzin ala ahli manzil an la yaqifa tilqa albab biwajhi. Jangan berdiri di depan pintu tapi an yaminihi au yasarihi, rada belah ka katuhu atau ke kiri. Kata Imam Ibnu Katsir, kenapa? Wa dzalika anna dur lam yakun 'alaiha yaumidzin sutur, karena saat itu lawang pintu itu enggak ada tirai, enggak ada daun pintunya. Lawang teh lawang we gitu. Zaman Nabi mah belum ada pintu, belum ada tirai. Maka kalau bertamu jangan langsung di hadapan. Sekarang pun meskipun sudah ada pintu, tetap saja jangan terlalu di depan. Takut-takut ketika buka kemudian ya,
tidak siap. Jadi sebisa mungkin ke kanan. Apalagi kita tahu ini pintu terbuka, kita bertamu jangan langsung ke tengah pintu. Assalamualaikum. Bisi aya ibu-ibu anu keur teu ditarariu. Ya. Nah di kita memang masih lemah ya, meski sebagian kecil ibu-ibu pengajian kita kadang rarasaan di imah teu wajib ditiung, panto ngagemlang, urang ngaliwat katingali doraka. Jadi orang tuh ngajakeun kalau kita bertamu kemudian di depan pintunya nggak boleh. Jadi kalau kita tahu ini pintu terbuka, lalu kita tahu ada ibu-ibu di dalam terutama, atau yang beda yang kemungkinan terbuka auratnya, maka kita bertamu jangan di hadapan pintu, sebelah kanannya atau sebelah kirinya. Nabi SAW kata Abdullah bin Bishr, kana Rasulullah SAW idza ata baba qaumin lam yastaqbilil bab min tilqa'i wajhi. Nabi kalau bertamu ke satu rumah, beliau tidak menghadap pintu dengan wajahnya, di hadapannya langsung, walakin min ruknihil aiman awil aisar, tapi di sebelah tihang, sebelah kanan atau sebelah kiri. Rukun teh tihang, jadi belah katuhuna atau belah kirinya. Kenapa? Karena tidak akan ada unsur tas tanisunya. Nya anu namun patung ngagemblang, ujuk-ujuk tamu aya hareupeun da reuas ka urang lagi. Jadi kita tidak inas ya, tidak merasa tenang, tidak merasa senang dengan tamu. Koman selonong boy, ya. Siga tukang susu baheula. Salam teh bari awakna geus asup ka lawang urang. Istri saya kadang sebel cerita ka tukang eta. Saya jawab baledog ge ku peso teh. Dina getihan ge moal doraka. Menang gitu bae cenah gitu. Menang aya dalilna. Di sini Nabi SAW bersabda, hadisnya Sahih Bukhari Muslim, lau annam ra'an ittala'a 'alaika, seandainya ada seseorang yang nolol itola ada ya, mengintip atau tiba-tiba datang gitu, atau dia masuk melihat sedikit itola itu, mengintip, naon nolol teh bahasa Indonesia nya gitulah ya. Gitu. Pokoknya dia melihat sedikit ya, atau mengintip ya. Melihat diam-diam itu itola bi ghairi iznin, tanpa izin, fa khadzaftahu bihasad, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil, kada tong batu besi, fa faqata ainahu, lalu melukai matanya sampai cacat, maka na'alaika min junah, kamu tidak berdosa. Tamat aku baladoge ku peso aja. Saking kesal. Dari di bejaannya si tukang eta teh kitu deui. Jadi kita nggak boleh, harus tas tanisu kan. Jangan membuat kaget yang punya rumah. Mentak jangan muka heula pantau ka kara salam ya. Tapi salam dulu, minta izin dulu, jangan berdiri di depan pintu sebelah kanannya, sebelah kiri. Pokoknya jangan membuat kaget yang punya rumah. Seandainya ada tamu seperti itu, kemudian ya ku urang di baledog moal doraka, bisi hayang mecakan maledog itu doraka. Tanu kitu baledog teh naon. Di Bulughul Maram ini ada di bab hudud ya, bab hudud teh bab pidana, untuk menjelaskan bahwa hadis perbuatan seperti ini tidak termasuk pidana karena nudorakana itu calon tamuna. Cananu istulal tol. So aya panjang gitunya. Kituan tak kaima urang ya. Nolol dina jandela ya. Itu laul tolol itu tidak beradab ya, tidak stasta nisu, tidak minta ketenangan sama yang punya rumah. Kemudian yang ketiga, harus menjelaskan siapa dirinya kalau diminta penjelasan. Ini terjadi sebagaimana dijelaskan
oleh Jabir radhiyallahu an, pengalaman dia sendiri. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi dainin kana ala abi. Aku pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bayar hutang bapakku. Fadaqaqtul bab, aku lalu mengetuk pintu. Jadi istidzan boleh juga dengan mengetuk pintu kalau pintu tertutup. Faqala, tentunya sesudah salam, Nabi bertanya dari dalam, "Mandza?" Siapa itu? Jabir menjawab, "Anak saya." Nabi lalu marah di belakang, "Anak cenah gitu. Saya heuh saha cenah gitu." Urang mah gitu. Da saya teh loba. Ka'annahu karihahu, kata Jabir, beliau membencinya. Jadi kalau ditanya siapa itu, jawab Jabir bin Abdullah, misalkan Abdi Sarip anu ti situ Aksan. Ada keperluan apa, jawab, jangan aya we lah geus eta mah dikasebeleun. Karena harus istiqnas ya, istiqnas itu membuat tenang pemilik rumah ya. Jadi sampai diperhatikan ke sana. Termasuk yang keempatnya, ini kata Imam Ibnu Katsir, ketika kita mau masuk rumah kita terhadap istri kita, meski di sini statusnya tidak sampai wajib ya. Para ulama ketika ditanya apakah ke istri kita harus minta izin, jawabannya la, enggak usah. Meski demikian kan ada banyak hadis yang menjelaskan. Nabi SAW diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, naha an yatruqar rajulu ahlahu turuqan lailan yatakhawwanuhum. Rasul melarang seseorang ngetuk pintu rumahnya malam-malam membuat kaget pemilik rumah. Yang bapak wih wengi-wengi kugedor. Eta teh mantak tong borong ngaruaskeun urang nu boga ieu mah tatangga oge. Urang ge jadi kadang udang naon eta gitu. Itu tidak tastanisu. Jadi gimana tuh kalau kita pulang malam? Ya strateginya apakah kunci atau minta izin dari sejak awal mau pulang malam. Jadi yang di rumah jaga-jaga ya. Atau kalau memang tidak mungkin nyawain nawe ke masjid, cari di masjid daripada gegedor. Kecuali kalau ada kedaruratan ya, seperti saya pernah, aduh kunci teu kabawa, telepon pun bojo pae, dek sare di masjid keur tarilis, gedor we, sare di teras itu gitu, itu lain lagi. Jadi maksud hadis Nabi ini sebisa mungkin kita tidak mengagetkan yang punya rumah malam-malam. Jadi jangan pulang malam, termasuk di waktu siang. Dijelaskan dalam hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadimal Madinatan naharon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berserta rombongan datang ke Madinah pagi hari. Keseringan Rasul begini kan, Rasul sering melakukan perjalanan malam. Bukan Rasul saja, mayoritas bangsa Arab kalau perjalanan jauh itu menaik nama bis malam. Karena kalau siang panasnya nggak kuat ya, jadi malam. Datang ke tempat itu pagi-pagi atau siang. Dan Rasulullah SAW setiap kali pulang dari safar selalu ke masjid dulu, lalu sholat 2 rakaat. Ya, saya sependapat dengan para ulama, itu sholat naon? Sholat ba'da safar. Jadi kalau kita pulang nggak langsung ke rumah, ke masjid dulu. Aidi urang mah dipraktekkeun ibadah haji unggul. Ya, padahal semua safar. Tanu baralik ti Ciwidey nya kamarah Cidola. Hari nya family gathering syariah. Kemudian fa'ana khobidhairiha, Nabi memarkirkan untanya. Waqala, kata Nabi, intadziru, tunggu dulu, hatta nadkhula isya, sampai datang waktu isya, waktu malam.
hatta tamtashitos sya'fatu, sehingga yang rambutnya kusut bersisir dulu, watas tahiddal mughibah, dan berdandan dulu perempuan yang sudah ditinggalkan lama. Mughibah itu dari goib ya. Ini karena memang ibu-ibu di zaman Nabi itu sangat memperhatikan hak suami ya. Naon hedangdan ya. Saya sependapat lah dengan Mang Ibing terkenal ceramahna ibu-ibu zaman kiwari, kata Mang Ibing itu hese manggianu solehah. Nah karena dandannya mun kaondangannya ke pengajian unggul di imam ajang salaki sesana we bawa kesang, itu pan kenyataan sararea. Padahal seharusnya berdandan itu buat suami. Makanya ketika Salman Al-Farisi bertamu ke Abu Darda, lalu istrinya terlihat nggak dandan, dia nanya, kan saudara muakhir, Abu Dardanya ada nggak? Ada. Kenapa kamu nggak dandan? Aneh. Sahabat melihat ibu-ibu tidak dandan kalau ada suaminya. Mungkin salakina kaharti. Kata Ummu Darda, saudara kamu itu sudah tidak butuh dunia, karena setiap malam, sepanjang malam sholat tahajud, setiap siang, setiap hari saum, iraha nyabak istrina. Lah tegudu dandan jangan salahkeun gitu butuh gitu. Jadi dari dialog itu ketahuan kalau ada ibu-ibu persisri misalnya yang dan ada di rumah tapi tidak dandan, itu ditegur oleh saudaranya, oleh keluarganya, kenapa kamu nggak dandan? Nah, maka dari itu di sini Nabi juga begitu, jangan dulu langsung pulang rumah, di masjid dulu. Kasih tahu dulu, ini bapak sudah pulang di masjid. Kode tete, kode naon buru dangdan gitu. Kalau ibu-ibunya zaman Nabi, zaman ayeuna mah da. Ya, urang ka masjid heula teh langsung ngambek, mana cenah resikona? Ditanya resiko. Jadi hadis ini bukan berarti tidak boleh pulang ke rumah malam-malam, karena buktinya siang hari juga dilarang. Yang tidak diperbolehkan oleh Nabi itu bukan masalah waktu siang waktu malamnya, tapi jangan membuat kaget yang punya rumah. Jadi meskipun ke istri sini nama atau zaman WhatsAppnya, bapak wih sajam deui, itu teh kode teh ibu-ibu teh harus ngerti. Maksudna naon, sok siapkeun makan segala sesuatunya. Seperti ketika istrinya Abu sahanya Ummu Sulaim, ibunya Anas, bapak tirinya itu Abu siapa? Yang Abu Tolhah ya. Itu kan adiknya Anas meninggal dunia ya. Ketika berangkat sakit parah, kata Ummu Sulaim, berangkat saja bapak, tenang anak, biar saya yang urus. Pas pulang kan Ummu Sulaim langsung menceritakan kesedihan, tapi melayani dulu suaminya, melayani makan, melayani tidurnya. Sudah terlihat puas, baru dia lapor, Pak, kalau ada yang nitip barang lalu dia ngambil lagi barangnya, boleh kita tahan? Nggak boleh atuh, kasih lagi. Baru dikasih tahu bahwa anak yang sakit kita sudah meninggal tadi siang. Jadi ini saking bagaimana istri menghormati hak suami. Sampai Abu Tolhah marah, Pak. Malam itu juga datang ke Nabi. Istri saya, anak saya sakit malah melayani saya dulu, cenah nggak mengumumkan sakit. Lalu Nabi langsung balik bertanya sambil tersenyum, kamu tidurkan dengan istri kamu? Ya. Barakallahu fi lailatikum, semoga Allah memberkahi malam kalian. Dan kemudian kata Sufyan bin Uyainah, dari kehamilan itu kemudian lahir anak cucu 9 orang, semuanya hafal Quran dari sejak kecil ya. Itu barokah dari istri yang siap menyambut suami. Juga barokah dari doa Nabi SAW. Nah itu terkait hal-hal adab istidan ya, yang banyak dibahas di dalam hadis, termasuk di sini oleh Imam Ibnu Katsir disinggung. Mudah-mudahan jadi perhatian kita ya, termasuk ajarkeun ya buat
istri-istri kita. Dan nanti ada satu lagi ya, isti'dzan di sesama penghuni rumah, isti'dzan di kamar ketika masuk kamar. Anak kita nggak boleh masuk kamar orang tua, kamar kita tanpa izin, makanya harus ditutup. Saya juga sering maring, nggak boleh musuh bapak menigalak, mana yang dasar poles. Itu menang kita dalil. Dan Ustaz Aceng sendiri ieu cenanya para sahabat, ini satu-satunya ayat nanti ada di bagian akhir surat An-Nur yang susah mengamalkan itu isti'dzan memang. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ini kan terlalu cepat ya, 4 menit deh. Aya taya mah cekap atau nuhun kana peratosana insyaallah kayak diteraskeun dina kajian salajengna. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala rasulina al karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.